Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama Mutia Sam. Muti Sam. Kali ini kita akan belajar tentang apa tuh teman? Dengan ya. Ini siapa teman-teman? Ini siapa ya? Muti Sam gitu. Hari ini kita akan belajar dengan di sini dengan yang kayak gimana sih teman-teman? Dengan yang kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak mau ngomong, berbicara dengan menakutkan gitu ya, olahraga dengan cukup, makan dengan enak, pergi dengan cantik gitu ya, maksudnya pergi dengan berdandan gitu ya. Terus ibu ya, sungkamannya. Lalu kalau Songun membeli baju itu dengan mahal gitu. Tolong bicara dengan kencang, saya tidak bisa dengar. Jangan berjalan dengan cepat, jangan buat dengan asin gitu. Jadi maksudnya dengan di sini adalah dengan yang menunjukkan keterangan, kata keterangan gitu. Dengan di sini adalah untuk gimana ya? Jadi dengan itu di sini bahasa Koreanya G, dan G ini menempel dengan kata sifat. Menempelnya si G dengan kata sifat ini membuat menghasilkan kata keterangan untuk menerangkan si kata kerjanya gitu. Jadi maksudnya menerangkan si berbicara di sini, berbicara dengan bagaimana, dengan menakutkan. Olahraga dengan bagaimana, dengan cukup. Nah, di sini kan maksudnya dengan cukup, dengan menakutkannya itu merupakan kata keterangan. Nah, kata keterangannya itu dibuat dari dengan menempelkan si dengan si menakutkan atau kata sifat gitu ya. Gitu teman-teman. Ya. Oke, berikut di sini. Ngerti ya teman-teman, yang kurang lebih kayak gitu penggunaannya. Nah, di sini pasti kata sifat yang menempel ya kan? Kata sifat ya teman-teman, kata sifat menempel dengan G. Contohnya sada itu kan kata sifat yang artinya murah, dan yang dibuang tambah G jadi sage, berarti dia dengan murah. Sage sasoyo gitu misalnya, membeli dengan murah gitu kan. Pokcap ada artinya riuh gitu ya, complicated apa rumit gitu ya, dibuang danya ditambahkan G menjadi 복잡하게 artinya dengan rumit gitu ya. 복잡하게 생각하지 maseyo gitu kan, jangan mikir susah gitu loh, jangan mikir dengan rumit, mikirnya yang gampang aja gitu, mikirnya dengan yang 쉽게 생각하세요, 복잡하게 생각하지 maseyo gitu ya. Ini contohnya, sudah menjual dengan murah, tetapi tidak banyak orang membeli, bagaimana ya gitu kan. 싸게 파는데 gitu kan, 싸게 파는데, 싸게 팔고 있는데 gitu kan, kita lagi jual murah ini gitu kan, 사람들이 많이 안 사요, 어떡하죠? Tapi orang-orang kok nggak banyak yang beli ya. Mungkin permasalahannya bukan di 가격이 문제가 아니라 맛 gitu kan, mungkin rasa, mungkin 서비스 뭐 그런 건 부족해서 사람들이 많이 안 올 수도 있어요, 많이 안 살 수도 있어요. Jangan berpikir masalah ini dengan rumit. Mari kita pikirnya dengan mudah. 복잡하게 생각하지 마세요. 쉽게 생각합시다. 여러분, 모든 문제를 쉽게 생각하면 쉽게 답이 나올 거예요. 쉽게 답이 나올 거예요. 맞아요. Nah, coba ini kita berbicara dengan menakutkan. Kok balik lagi? Gitu ya. Nah, 빠르다 menjadi 빠르게. 적다 menjadi 적다. 빠르게 이야기하지 마세요 gitu ya. Jangan berbicara dengan cepat-cepat. 빠르게 운전하지 마세요. 적다 artinya 적게. 적게 주세요 gitu kan. Kasih sedikit, kasih dengan sedikit gitu maksudnya ya. 크게, 크게 말하세요. Coba bicaranya dengan yang besar gitu ya. 크게. 느리게
느리게 하지 마세요. jangan pelan-pelan gitu, jangan lambat. 이 컴퓨터가, misalnya komputer ini 느리게 작동해요. Aneh nggak ya? Komputer ini beroperasi dengan lambat. Atau kita biasa bilang sih, 이 컴퓨터가 느려요. 이 컴퓨터가 느려요. Gitu. Terus concon하기. Bisa juga teman-teman conconhi. Kenapa ini pakainya G? Sebenarnya conconhada bisa jadi conconhi. G ini adalah untuk menanggulangi pada saat kata sifat ini tidak bisa ditempelkan dengan cihi. Teman-teman kan biasanya dengarnya conconhi, 빨리 gitu kan. Terus apalagi KKI gitu kan. Jadi pembentuk kata keterangan itu selain G ada I, ada ri, ada hi gitu ya. Tapi ini semua sudah ditentukan dia menempelnya sama kata kerja, sama kata sifat yang mana. Nah, yang tidak ditentukan itu ditempelkan dengan si G ini teman-teman gitu. 힘들다 jadi 힘들게. 힘들게 살지 마세요 gitu kan. Bon mangkeman boroyo gitu kan. Jangan terlalu bersusah-susah lah gitu kan. Jangan terlalu hidup dengan susah seperti itu. Ya kita dapat apa yang harus kita dapat aja gitu. 본만큼 사세요. gitu. 다정하다 다정하게. 저 여자가 다정하게 말해요. 그래서 좋아요 gitu kan. 예쁘다 예쁘게. 오늘 소개팅이 있으니까 karena sekarang ada sogeting, karena hari ini ada sogeting, 저는 이쁘게 나왔어요. Saya keluar dengan cantik kayak gini. 뭐 보통은 화장도 안 하고 신경 안 쓰는데 신경 안 쓰고 그냥 나오는데 오늘 소개팅이 있으니까 화장하고 예쁘게 나왔어요. gitu. 비싸다 비싸게. 아우 너무 비싸게 팔지 마세요. gitu. Aduh jangan mahal-mahal dong. Jangan menjual dengan mahal dong gitu kan. 싸게 팔아주세요. tolong jual dengan murah. 무겁게. apa ya 무겁게? dengan berat misalnya ya. 가방을 무겁게 들지 마세요. 가방을 무겁게 들지 마세요. Jangan bawa barang dengan berat gitu ya. 좁게 얘기하세요. 좁게 얘기하세요. 좁게 말하세요. 좁게 얘기하세요. Kamu ngomongnya dengan baik-baik dong, gitu kan, dengan baik, dengan baik, ceritanya dengan baik-baik dong, ngomongnya dengan baik-baik. Ada peribahasa seperti ini. 가는 말이 고와요, 오는 말이 곱다, gitu kan. 가는 말 itu artinya bahasa yang keluar baik, maka bahasa yang masuk bahasa yang keluar cantik, maka bahasa yang datang pun baik gitu. Jadi maksudnya kalau kita berbicara dengan orang baik, maka orang itu akan berbicara juga dengan kita baik. 뭐예요? 가는 말이 고와요, 오는 말이 곱다. 그런 속담이 있어요, 여러분. 길다 길게 얘기하지 마세요. 길게 연설하지 마세요. jangan pidato panjang gitu ya. 길게 자르지 마세요. jangan potong panjang-panjang. 짧게 자르세요. 짧게 잘라주세요. 넓게. 공간 itu kan artinya space. 공간을 넓게 좀 해주세요. tolong buatkan space-nya itu dengan luas gitu ya. 맛있게 만들어주세요 gitu. tolong buatkan dengan enak. 맛있게 먹어주세요. tolong makan dengan enak gitu. 맛있게 드세요 ya kan, silakan makan dengan enak gitu. 맛없게. 음식을 이렇게 맛없게 만들면 어떡해요 gitu. 음식을 이렇게 맛없게 만들면 어떡해요. gimana sih kok bikin makanan gak enak gini gitu loh. 멀게. 무띠아 씨 이렇게 맨날 지각하네요. 무띠아 tiap hari terlambat mulu kayak gini ya. 무띠아 씨 맨날 늦게. 무띠아 씨는 맨날 지각하네요. 좀 이사하세요. pindah aja gitu kan. 멀게 살지 마세요 회사에서. jadi maksudnya jangan tinggal dengan jauh dari kantor. 따뜻하게 artinya dengan hangat gitu ya. 내일 많이 좋으니까 옷을 따뜻하게 입으세요.
besok karena besok dingin sekali, 옷을 따뜻하게 입으세요. Jadi pakailah baju dengan hangat gitu loh. 적당하다, 적당하게 dengan secukupnya. 적당하게 말하세요. Udah berbicara secukupnya aja gitu. 적당하게 가져가세요. Udah ambil secukupnya aja gitu ya. 충분하다, 충분하게 artinya dengan cukup. 충분하게, 충분하게 가져가세요. artinya ambilnya dengan secukupnya saja, seperlunya ya. berbicara dengan menakutkan berarti 무섭게 말했어요. 우리 사장님은 어제 정말 무섭게 말했어요. 그래서 저는 되게 무서웠어요. gitu. Kemarin si sa장님 itu ngomongnya menakutkan sekali gitu. Jadi saya tuh ketakutan gitu. olahraga dengan cukup, 충분하게 운동해요 gitu ya. 선생님, 제가 요즘 많이 피곤해요 gitu. Misalnya saya lagi konsultasi ke dokter. 선생님, kan kalau manggil dokter 선생님 ya. 선생님, 저는 요즘 너무 피곤해요. 그래서 왜 이렇게 하죠? 왜 이렇게 됐죠? gitu. Kenapa 왜 이렇죠? gitu kan. Kenapa sih kok gini? gitu. dokter nanya sama Mutia. 요즘 어떻게 뭘 하고 지내요? 아침에 뭐 하고 오전에 뭐 해요? 오전에 뭐 하고 오후에 뭐 해요? gitu. dokternya nanya. 저는 아침에는 오전에는 회사에서 일하고 저녁에는 한 2시간, 3시간 정도 운동을 하거든요. gitu kan. Saya olahraga. 그래서 많이 피곤하네요. 피곤하구나. gitu. 일단은 충분하게 운동하세요. 너무 무리하지 말고 jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu diporsir gitu ya. 저녁에는 일주일에 한 2번만 운동을 하고 그것도 한 번에 한 시간만 이렇게 산책하고 그렇게 산책해서 운동하는 게 좋아요. gitu kan. 일단 알겠습니다. gitu ya. makan dengan enak, 맛있게 먹어요. 저는 어떤 음식이든 무조건 맛있게 먹을 거예요. 맛있게 먹어요. 왜요? 선생님은 먹보예요. tukang makan이에요. 그래서 맛 없는 음식도 맛있게 먹어요. makanan yang gak enak pun makan dengan enak. 그래요. pergi dengan cantik, pergi 가요. Mutia, sogeting이 있지 않아요? gitu. Si Jisoo bilang sama Mutia, kamu bukannya ada sogeting? Sogeting itu kayak a blind date 여러분, kencan buta gitu ya. Mutia sogeting 있지 않아요? 네. 아니, 어떻게 그렇게 가요? Kenapa pergi kayak gitu? 예쁘게 가야죠. 예쁘게. 예쁘게 dengan cantik harus pergi dengan cantik. 예쁘게 어떻게 예쁘게 가죠? gitu kan. 아니, 화장을 좀 하고 가세요. ya dandan kayak terus pergi gitu. 그래요. 저는 어차피 안 예뻐요. 화장을 해도 안 예뻐요. 그래서 안 하는 게 뭐라고 해야 되지? 안 하는 게 좋아요. 무슨 말이에요. 자, 빨리 화장하고 가요. gitu. Senghun membeli baju itu dengan mahal. Senghun 씨는 그 옷을 비싸게 샀어요. Senghun 그 옷을 비싸게 샀어요. Si Senghun itu membeli baju itu dengan mahal. Senghun 씨는 그 옷을 비싸게 샀어요. 네, 그렇게 비싸게 샀네요. Kenapa sih si Senghun beli baju itu dengan mahal? 그 옷은 여자친구한테 주려고 그렇게 비싸게 샀어요. 여자친구에게 비싼 거 사줘야죠. Tolong bicara dengan kencang, saya tidak bisa dengar gitu kan. Tolong bicaranya yang mana teman-teman? 말해주세요. 여기. 말해주세요. 잠깐만요. 말해주세요. ini ting itu 말해주세요 gitu ya. Sebentar kita hapus. ini 말해주세요.
Ini 말해주세요. Itu artinya tolong bicara dengan kencangnya, berarti ini ya. 그게 말해주세요 gitu kan. 저는 못 들었어요. 저는 tidak bisa dengar 못 들었어요 gitu ya. 자, jangan berjalan dengan cepat. Dengan cepatnya ini pergi, jangannya 지 말아요. berjalannya 걷다. pergi 걷지 말아요. 천천히 걸어요 gitu. 천천히 걸어갑시다 gitu. Mari kita jalan pelan-pelan. Jangan buat dengan asin. Misalnya Mutia는 찌개, sayur, 찌개, makanan berkuah maksudnya 찌개를 만들 때 항상 짜게 해요 gitu kan. Mutia itu kalau bikin sayur pasti dengan asin, pasti asin gitu kan. 그래서 제가 무티아 씨가 요리할 때마다 setiap Mutia yang masak gitu kan, 항상 그 음식을 작게 하지 마세요. 그렇게 말해요. setiap Mutia yang masak, saya selalu bilang jangan bikin terlalu asin gitu. 머리를 얼마나 자를까요? Ini percakapannya di mana kita bisa menggunakan si dengan ini ya. 머리를 얼마나 자를까요? 더우니까 짧게 잘라주세요 gitu. Tolong potong dengan pendek karena panas gitu ya. 수지 씨 어디 아파요? 수지 씨 어디 아파요? gitu kan. 어디 아파요? gitu kan. 수지 kamu sakit ya gitu kan. 아니요. 어제 늦게 자서 조금 피곤해요. enggak kok, kemarin saya cuma sedikit lelah sih karena tidur telat semalam, tidur dengan terlambat gitu ya. 옷을 사고 싶은데 어디에서 살까요? Saya mau beli baju dengan murah, maksudnya mau beli baju yang murah aja gitu kan. Kira-kira beli di mana ya? 동대문 시장에 가면 동대문 시장에 가면 옷을 싸게 살 수 있어요. Kita bisa beli baju dengan murah. 여러분 동대문 시장 가봤어요? 거기 동대문 시장에 가보면요, 원래 새벽 시장이거든요. 거기 근처에 새벽 시장이 있는데 거기서는 옷을 싸게, 옷이나 뭐 가방이나 뭐 구두 그런 거를 싸게 팔아요. 그래서 여러분 만약에 인도네시아 아예 갈 때는, kalau nanti teman-teman benar-benar pergi ke Indonesia, 선물 untuk hadiah 선물로 거기에서 사는 게 좋아요. beli di sana, baiknya beli di sana. 싸요. 싸게 살 수 있어요. 민수 씨는 술을 마시러 안 가요? 그래서 네, 어제 술을 마시지 않기로 굳게 다짐했어요. 민수, nggak mau pergi minum nih sama kita bareng gitu. Iya, 어제 술을 마시지 않기로 굳게 saya sudah bertekad ya dengan kuat. 굳게 itu artinya dengan kuat. Ini 굳게 다짐 hada ini biasa jadi satu, sering banget pakai bahasa. 굳게 다짐해요. 굳게 약속해요 gitu. 굳게 다짐했어요. Untuk apa? Memutuskan ya, untuk tidak minum sul lagi. Mungkin ada kejadian yang buruk kemarin ya, nggak dimutusin untuk tidak sama sekali minum. 자, 1번. 선생님이 어려운 문제를 블라블라블라 설명해 주십시오. gitu kan. Artinya 선생님이, ini mana sih? Ini nggak ada i-nya ya teman-teman ya. ini no i. salah. 선생님 어려운 문제를 쉽게 설명해 주십시오 gitu kan. 선생님 tolong dong jelasin dengan mudah berarti ya soal yang sulit ini. 길게 쉽게는 없네. Di sini gak ada pilihan 쉽다. Apa sana ini? Nanti kita lihat ya. 다라시는 글씨를 예쁘게 써요. Si Dara itu nulis dengan cantik tulisannya. Jadi maksudnya tulisannya cantik gitu ya. Jadi maksudnya tuh begini loh, kalau kita mau bilang
dia tulisannya cantik gitu loh, atau dia bikinnya asin, itu nggak perlu maksudnya kita biasanya bisa juga pakai yang lain sih, tapi aduh gimana nyebutinnya ya. Ya kayak gini aja, darasinen 글씨를 예쁘게 써요 gitu kan. Tapi kita kan bisa bilang, wah tulisannya si Dara cantik ya. Kita kan bisa bilangnya gini, oh Dara si 글씨가 예쁘네요 gitu kan. Tapi kita juga bisa mengungkapkan maknanya yang sama tapi dengan ekspresi yang lain. Salah satunya dengan ini, darasi는 글씨를 예쁘게 써요. Artinya kan si Dara menulis dengan cantik, sebenarnya maknanya kan sama aja dengan darasi 글씨가 예쁘네요 gitu kan. Si Dara tulisannya bagus gitu. Maknanya sama walaupun pengungkapannya berbeda gitu, teman-teman. 친구가 정의를 ini terbalik, teman-teman. Jadi si Gilda ini punyanya ini ya. 친구가 정의를 길게 잘라서 나에게 주었어요. Teman itu motong kertasnya panjang terus dikasih ke saya. Nomor 1 berarti 쉽게 ya. 선생님 tolong jelasin soal yang susah itu dong dengan mudah gitu kan. 주말에는 방을 깨끗하게 청소합니다. Membersihkan dengan bersih. Ini belum terjadi ya. Dia berencana ingin membersihkan sampai bersih gitu, dengan bersih kamarnya. 지나가는 사람이 bla 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 가르쳐 주었어요. 지나가는 사람이 친절하게, jadi orang yang lewat itu mengajarkan atau memberitahu dengan ramah gitu. 영수 씨는 이야기를 bla 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 해서 친구들이 많습니다. 연수 씨는 이야기를 재미있게 해서 친구들이 많습니다. Karena si Yonsu itu kalau bercerita dengan menarik, makanya temannya banyak. Julia 씨가 떡볶이를, ya ampun. Ini ya. Julia 씨가 떡볶이를 맛있게, bentar ya teman-teman ya. 줄리아 씨가 떡볶이를 맛있게 만들었어요. Julia membuat tteokbokki dengan enak. 그 강아지는 정말 귀엽게 생겼어요. Si anak anjing itu tampangnya imut gitu ya. mempunyai tampang imut gitu ya. 왕민 씨를 먹이 터지게 불렀지만 돌아보지 않았어요. Saya manggil si Wang Ming itu sampai kayaknya tenggorokan mau pecah gitu ya. Iya bener mau pecah, mau meledak, tapi dia nggak nengok. Kesaraman 전체라서 어렵지 않게 모든 문제를 다 풀었어요. Karena orang itu jenius, dia memecahkan semua soal dengan tidak susah. 자, 여러분, 이해했죠? Hari ini kita belajar apa, teman-teman? Iya, belajar bagaimana menggunakan G yang artinya dengan, yang mana G ini ditempelkan dengan kata sifat untuk bisa menghasilkan kata keterangan buat si kata kerja gitu. Bagi contoh, kalau kita mau bilang bicara dengan cantik gitu kan, bicara dengan halus gitu. Nah, itu kita bisa pakai si G-nya itu ditempelkan dengan si halusnya dan dengan cantiknya. 예쁘게 말해요, 부드럽게 말해요 gitu kan. 좋게 이야기해요, atau bercerita dengan baik-baik gitu ya. Terus 쉽게 설명해요, atau menjelaskan dengan mudah. Mudah-mudahan 선생님 bisa menjelaskan apa yang kawan teman-teman butuhkan atau pelajarannya. Mudah-mudahan 선생님 mau menjelaskannya dengan mudah
선생님이 쉽게 해줬다고 생각하시면 좋겠어요. gitu. Jadi teman-teman kalau merasa belum jelas karena memang 선생님 너무 길게 너무 어렵게 설명해주면 언제든지 선생님한테 다시 물어봐도 돼요. 어디로 물어봐야 되는지 알죠? 네, 선생님 이메일로 물어봐도 돼요. 자, 오늘 수업은 여기까지고 잘 들어줘서 고맙고 건강하게 잘 지내요. 감사합니다. 안녕히 계세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.